Sementara pedagang barang bekas hasil impor di Samarinda, Kalimantan Timur berharap pemerintah mengkaji ulang larangan impor barang bekas. Pasalnya larangan ini dapat berpengaruh besar ke pelaku usaha. Di Samarinda, pedagang barang bekas impor relatif banyak. Pedagang mengakui banyak barang bekas cukup digemari, sudah memiliki pangsa pasar yang besar. Salah satunya sepatu impor dengan merek ternama atau sepatu branded yang dijual di Jalan Gerilya, Samarinda, Kalimantan Timur. Sepatu impor bekas ini dijual dengan harga relatif murah. Karenanya sepatu impor bekas ini terlanjur disukai pembeli. Terkait keputusan kemarin itu, ini sangat merugikan lah kita pedagang kecil, apalagi saya mewakili teman-teman penjual barang second yang ada di Samarinda. Mungkin dilihat kembali lah. Biasanya beli baju, terus celana, terus juga jaket. Gitu. Kenapa alasannya suka beli di tempat thrifting, jaket, celana, baju? Karena kalau di thrifting itu harganya murah ya. Terus juga selain murah, barangnya itu nggak samaan sama yang lain. Pagi ini, saudara, kita akan pantau langsung penjualan barang bekas di Bandung, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Reza Pratama, dan di Samarinda, Kalimantan Timur nanti ada Thalita Nabila. Saya ajak Anda ke Bandung terlebih dahulu. Reza, selamat pagi. Jadi pasca adanya larangan dari pemerintah terkait dengan penjualan barang bekas impor, begitu ya. Ini seperti apa aktivitas atau animo jual beli yang dilakukan di Pasar Gede Bage? Apakah masih terus berlangsung, dan adakah kecemasan dari pelaku usaha terkait larangan aturan ini? Ya baik, Valen, Gita, dan juga saudara, selamat pagi. Jika tadi Anda tanyakan seperti apa animo dari masyarakat ataupun pengunjung di Pasar Cimol Gede Bage, ini bisa saya katakan atau kami katakan ini sangat besar begitu animonya, walaupun memang ada larangan dari pemerintah untuk jual beli pakaian bekas impor. Nah, di belakang kami ini adalah Pasar Cimol Gede Bage, walaupun memang belum buka pada saat ini ketika kami melaporkan begitu, namun akan mulai buka sekitar pukul 9 ataupun jam 10 pagi ini. Kemarin kami pun sudah memantau di Pasar Cimol Gede Bage ini bahwa animo masyarakat ini sangat besar untuk berbelanja di Pasar Cimol Gede Bage ataupun yang menyediakan pakaian bekas impor. Mengapa masyarakat ini ataupun animo masyarakat ini sangat besar? Karena memang harganya tentunya murah, kemudian kualitasnya pun bagus, apalagi ini barang impor bermerek begitu, ada yang dari Jepang ataupun dari negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat begitu. Selain itu pun jika Anda berkunjung, Valen dan Gita ataupun saudara begitu, ke Pasar Cimol Gede Bage ini untuk mencari barang-barang bekas ataupun masyarakat, jika memang pandai memilih pakaian-pakaian bekas impor di Pasar Cimol Gede Bage ini, Anda bisa mendapatkan harga yang sangat murah. Contohnya ketika kemarin kami pantau begitu, ada sweater ataupun hoodie begitu yang dijual dengan harga 100.000. Itu pun tidak mendapatkan satu buah, melainkan 100.000 bisa mendapatkan 3 buah pakaian begitu. Kemudian selain itu pun ada pun kaos ataupun t-shirt ini dijual mulai harga Rp10.000. Di sini di Cimol Gede Bage ini semua pakaiannya layak pakai, namun tentunya pintar-pintar masyarakat untuk membeli pakaian bekas impor tadi begitu. Itu yang menjadi alasan masyarakat mengapa memang animo masyarakat untuk membeli pakaian bekas impor ini sangat besar, walaupun memang ada larangan dari pemerintah begitu. Kemudian terkait yang tadi Anda tanyakan terkait apakah ada kecemasan dari pedagang atau pelaku usaha, tentunya ada kecemasan. Kemarin pun kami berbincang dengan salah satu pedagang bahwa memang mereka sudah berjualan sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun begitu berjualan di Pasar Gede Bage. Karena menurut informasi Pasar Cimol Gede Bage ini sudah ada sejak tahun 90-an. Mengapa menurut pedagang baru akhir-akhir ini diusik oleh pemerintah begitu? Ada larangan jual beli pakaian bekas impor. Jika memang hal itu nanti diterapkan ataupun nantinya sudah tidak boleh lagi menjual barang-barang atau pakaian bekas impor di Pasar Cimol Gede Bage, tentunya yang pedagang harapkan adalah solusi dari pemerintah, karena hanya itulah salah satu pendapatan yang pedagang punya begitu.
mereka tidak tahu jika nanti jual beli baju atau pakaian bekas impor ini akan sepenuhnya dilarang oleh pemerintah. Oleh karena itu para penjual atau pelaku usaha ini menginginkan solusi dari pemerintah untuk seperti apa ke depannya. Begitu Valen dan juga Gita. Ya, tentu itu yang memang jadi PR-nya ya. Apakah adakah solusi yang kemudian ditawarkan pemerintah? Karena memang sebenarnya larangan untuk impor baju bekas ini adalah untuk menjaga agar industri tekstil dalam negeri ini tidak terganggu. Tapi bagaimana kemudian persaingan harga? Di situ kan yang juga jadi pertimbangan masyarakat ya ketika membeli baju ini. Oke, berikutnya kita beralih dulu ke Talita Nabila di Samarinda, Kalimantan Timur. Talita berada di salah satu pusat perbelanjaan barang bekas di sana. Talita, bagaimana situasi di sana? Apakah penjualan barang bekas ini masih laku dan apakah para pedagang bekas di sana itu masih meminta agar pelarangan import ini untuk dikaji ulang, Talita? Baik, terima kasih banyak Valen dan juga Gita. Saat ini saya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jalan M. Yamin, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di pusat perbelanjaan ini memang kerap menyediakan lapak jualan bagi pedagang-pedagang pakaian maupun barang-barang bekas fashion lainnya. Dan berbicara tentang laku atau tidaknya barang-barang bekas fashion impor di Kota Samarinda, cukup masih banyak diminati juga oleh masyarakat, terutama dikarenakan harganya yang lebih murah. Selain itu juga masyarakat mempertimbangkan bahwa ketika mereka membeli barang impor second dari pedagang-pedagang tersebut, maka barang tersebut adalah barang-barang yang limited edition, sehingga tidak banyak orang yang memiliki barang-barang tersebut. Sehingga ketika mereka memiliki barang tersebut, mereka merasa lebih senang karena barang-barangnya tidak dimiliki oleh orang lainnya. Selain itu, saat ini juga animo masyarakat tentang pembelian barang-barang bekas impor ini juga terlihat dari banyaknya lapak-lapak yang semakin menjamur di Kota Samarinda. Selain itu juga penjualannya sudah mulai merambah ke daring, sehingga penjual dan juga pembeli bisa berinteraksi langsung misalnya lewat live Facebook, Instagram, dan lain sebagainya sehingga bisa memesan secara online. Dan juga saudara terkait dengan bagaimana penjualan barang bekas impor di Kota Samarinda ini sendiri, kebijakannya belum ada di daerah-daerah, belum ada himbauan secara resmi dari pemerintah daerah untuk melarang adanya pakaian impor bekas yang ada di Kota Samarinda. Sesuai dengan payung hukum yang berada di nasional, yang berlaku secara nasional dari peraturan Kementerian Perdagangan yang menyebutkan adanya larangan pakaian impor bekas, maka di Kota Samarinda sendiri belum ada himbauan mengenai hal tersebut. Kemudian juga jika bisa saya tambahkan, Valen dan juga kita beserta saudara, masuknya barang-barang bekas impor ini ke Kota Samarinda berasal dari dua negara yang biasanya menjadi pemasok terbesar, yakni dari Malaysia dan juga Tiongkok. Jika dari Malaysia masuknya maka dari daerah-daerah perbatasan misalnya seperti dari Kabupaten Nunukan, dari Provinsi Kalimantan Utara, dan juga jika dari Tiongkok maka berasal dari jalur laut yang akan dikirimkan melalui kapal-kapal yang akan masuk dari Jakarta kemudian mendistribusikan ke Samarinda, Kalimantan Timur. Demikian Valen dan juga Gita. Berarti Valen sama seperti laporan Reza tadi bahwa ternyata di Samarinda juga pakaian bekas ini banyak diminati oleh masyarakat ya? Masih diminati dan ini jangan harapannya ya dengan adanya aturan ini ya pemerintah jangan cuma berat sebelah begitu ya aturannya ditegakkan untuk dalam negeri tapi kepada para penjual ini kok nggak ada solusi gitu. Benar kata Reza, udah sejak lama tapi kenapa baru sekarang? Nah kita tunggu jawabannya dari pemerintah. Terima kasih. Talita Nabila dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan sebelumnya ada Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat.